Di dalam sebuah dimensi, di saat Long Hao Chen baru saja sadarkan diri, serta merasa heran bukankah dirinya sudah meninggal, tapi kenapa bisa tiba di tempat ini? Yilei Kexi lantas mengatakan, semua itu berkat adanya Shai-Er. Dia sendiri mengorbankan jantungnya demi Long Hao Chen. Mendengarkan perkataan barusan, jelas saja menjadi pukulan telak bagi Hao Chen, sehingga dia langsung menghampiri tubuh Shai-Er dan mengatakan, bagaimana mungkin sang kekasih bisa melakukan tindakan nekat tanpa sepengetahuannya? Yilei Kexi menjelaskan secara detail, di mana setelah Shai-Er melewati ujian ribuan anak tangga dan menyelesaikan segala rintangan menara keabadian, dia memohon kepadanya untuk membangkitkan sang kekasih, sehingga Yilei Kexi memberikan pertanyaan untuknya. Apakah semua pengorbanan ini benar-benar sepadan dengan apa yang telah dia lakukan, apalagi sampai mengorbankan nyawa? Seng Shai-Er menegaskan, dia tidaklah memperdulikan semua ini. Selama Long Hao Chen bisa dibangkitkan kembali, maka hal tersebut sudahlah cukup baginya, serta bersedia menyerahkan seluruh jiwa raganya cuma untuk Abang Hao Chen seorang diri. Jawaban yang baru saja keluar dari mulut Seng Shai-Er sontak saja mengejutkan Yilei Kexi. Dia menganggap kalau cinta itu hanyalah omong kosong, kebohongan, penderitaan dan juga kecemburuan. Tapi kenapa wanita di hadapannya begitu keras kepala mengorbankan diri? Seng Shai-Er bilang hal ini bukanlah tentang cinta, melainkan seorang pria tampan yang selalu melindunginya sampai detik ini. Sehingga alasan itulah yang membuat Shai-Er mempertaruhkan seluruh hidupnya demi Long Hao Chen. Melihat kepercayaan diri Seng Shai-Er begitu kuat, bahkan dia sendiri cuma bisa geleng-geleng kepala, Yilei Kexi lantas meminta Seng Shai-Er untuk menggunakan jantungnya membangkitkan Long Hao Chen. Mendengarkan penjelasan barusan kembali membuat Hao Chen merasa terpukul, serta beranggapan semua itu murni kesalahannya. Oleh sebab itu, Hao Chen memohon kepada Yilei Kexi untuk mengembalikan jantung tersebut kepada Shai-Er. Bukannya menuruti permohonan sang murid, Yilei Kexi justru balik menanyakan, sebagai putra cahaya yang terlahir menciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia, apakah Long Hao Chen rela mengorbankan nyawa cuma karena cinta dan semua keyakinan yang telah dia bangun selama ini? Long Hao Chen menegaskan, dia tidaklah memperdulikannya, di mana selama Shai-Er tetap hidup, maka hal tersebut sudah cukup baginya meskipun harus mengorbankan diri. Oleh sebab itu, Hao Chen segera menggunakan kekuatan putra cahaya untuk membelah dadanya mengambil jantung tersebut. Buset, mahkotamu ketinggalan, King. Ini baru namanya cowok sejati, guys ya. Singkatnya, setelah Hao Chen melewati ujian Yilei Kexi, dia terlihat kembali ke menara abadi, serta bertemu sang kekasih. Sedangkan di sisi kejauhan, dua pengawal suci malah sempat-sempatnya tabur bunga sambil menahan kesedihan melihat adegan penuh drama layaknya sinetron. Sementara itu, mendengarkan pertanyaan yang dilontarkan Hao Chen, Seng Shai-Er lantas menjelaskan, mereka saat ini berada di ruangan Yilei Kexi, serta memberikan sebuah flashback tentang percakapannya bersama Yilei Kexi ketika bersedia membantunya untuk menyelamatkan Hao Chen. Meskipun pada dasarnya jantung muridnya telah amburadul alias hancur total, bahkan tidaklah mampu beregenerasi, namun jika Seng Shai-Er dapat menggunakan warisan Dewa Kematian untuk menerobos penghalang hidup dan mati, serta dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai bekas putra cahaya, maka hal ini bisa membentuk kembali hati abadi untuk Long Hao Chen. Tapi dengan syarat, muridnya haruslah menyelesaikan ujian terakhir.
Jika gagal, jantung cahaya tidaklah dapat membangkitkan Hao Chen. 多谢伊莱克斯前辈。为什么？ Walaupun hal ini bukan masalah besar dan menganggap jika dirinya cukuplah senang bisa bertemu Sing Sei'er bersama Long Hao Chen, hanya saja Ye Legacy haruslah menceritakan semua kisahnya kepada mereka berdua ketika menjadi bocil jenius. Meskipun Dewa Cahaya bersedia menyerahkan kekuatan, tapi Ye Legacy memilih untuk mencari kekuatan lain setara dewa. Bahkan sebelum melanjutkan perjalanan, dia menyempatkan diri menemui sang kekasih bernama Flo sambil membicarakan acara pesta pertunangan. Sampai akhirnya, Ye Legacy bertemu rival abadi yang memiliki kekuatan dewa kematian membunuh orang-orang tidak berdosa, sehingga dia langsung menggunakan kekuatan Dewa Cahaya. Namun setelah kejadian barusan, Kodam Dewa Cahaya menunjukkan diri, serta mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu Ye Legacy sampai menjadi penerus Dewa Cahaya selanjutnya. Akan tetapi hal mengejutkan kembali terjadi. Ketika dia hampir meninggoy di tangan Dewa Kematian, Kodam Dewa Cahaya justru mengorbankan diri memblokir serangan tersebut. Pasalnya sebagai orang yang ditakdirkan melindungi seluruh umat manusia, Ye Legacy haruslah mencari tahu bagaimana cara mendapatkan teknik cangkang penyu melampaui kekuatan para dewa. Nah, dikarenakan alur cerita episode hari ini tidak menjelaskan mengenai teknik cangkang penyu, jadi nanti bakalan Mimin jelasin secara detail sampai tuntas di series movie-nya ya guys ya. Oke lah, kita lanjut lagi pembahasannya. Setelah Ye Legacy menguasai teknik cangkang penyu, dia lantas menghadiri acara pesta untuk menikahi sang kekasih. Namun siapa sangka hal mengejutkan terjadi. Ketika dia belum menyelesaikan janji pernikahan, Flo justru menggunakan pisau menikamnya dengan alasan jika pujian hatinya telah mengubur semua mimpinya. Pasca kejadian barusan, Ye Legacy memasuki alam kesadaran Dewa Kematian. Walaupun jiwa-jiwa di tempat ini sudah meninggal, dia merasakan kalau energi spiritual tersebut membentuk sebuah kekuatan luar biasa hebat, sehingga dia bertujuan menciptakan teknik melampaui dewa yang disebut Necromancer. Dengan adanya kekuatan ini, Ye Legacy berhasil menahan semua jiwa orang-orang mati dan menjadikan mereka sebagai prajurit kematian, serta membalaskan semua penderitaan yang pernah dialami terhadap umat manusia. Melihat kisah masa lalu gurunya, seketika membuat Hao Chen tersadar kalau perkataan semua orang tidaklah benar. Mereka justru menganggap kekuatan Ye Legacy merupakan sebuah malapetaka bagi umat manusia. Meskipun begitu, Ye Legacy tidaklah memperdulikan omongan seluruh dunia. Lebih baik memikirkan nasib Hao Chen. Pasalnya jantung keabadian belumlah cukup kuat. Terlebih lagi, dia haruslah menyingkirkan efek samping kekuatan Dewa Kematian di dalam tubuh Sing Sei'er. Oleh sebab itu, Ye Legacy lantas membawa mereka menemui teman lamanya alias Dewa Kematian. Kemunculan Ye Legacy jelas saja memancing kemarahan Dewa Kematian, serta menanyakan ngapain elu datang ke sini. Dia lantas menjelaskan, walaupun dirinya merasa kagum dengan pewarisnya, namun Ye Legacy tidak menyukai kekuatan tersebut yang ditinggalkan di tubuh Sei'er, sehingga dia berniat untuk menghapusnya. Meskipun di momen ini, Dewa Kematian memperingatkan Ye Legacy agar tidak ikut campur atas semua aturan yang telah mereka ciptakan, hanya saja Ye Legacy tetaplah bersikeras menegakkan keadilan bagi sang murid. Pasalnya sebuah kemampuan diciptakan memang harus dilanggar, dan ternyata setelah berhasil melumpuhkan Dewa Kematian, Ye Legacy lantas menyerahkan pertarungan selanjutnya kepada Long Hao Chen dan Sing Sei'er, di mana si dewa hanyalah secercah energi ilahi dari Dewa Kematian yang sesungguhnya. Terlebih lagi, duel tersebut adalah keuntungan bagi kedua muridnya. Mendengarkan perintah barusan, baik Long Hao Chen bersama Sei'er langsung tancap gas memulai serangan. Meskipun di momen ini, Dewa Kematian terlihat memprovokasi dua bucin, kalau Ye Legacy cuma roh mayat hidup, namun Hao Chen menegaskan jika Ye Legacy adalah gurunya.
Oleh sebab itu, dia lantas menggunakan teknik matahari cahaya suci untuk membungkam bebacot Dewa Kematian. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Dewa Kematian lantas mengatakan, bukankah mereka sudah mengetahui kisah Elektrolog? Tapi kenapa masih bersikeras menantang seorang dewa? Meski dikatakan Long Hao Chen memiliki kekuatan berkah Dewa Cahaya, namun semua ini masalah belum cukup menandinginya. Oleh sebab itu, Dewa Kematian secara barbar menunjukkan kekuatannya. Melihat kedua muridnya dalam posisi terdesak, Ye Legacy meminta mereka untuk santuy aja, serta mendengarkan semua instruksinya, di mana Sing Sai ditugaskan untuk maju lebih awal menghadapi Dewa Kematian dengan kemampuan yang ditinggalkan sang dewa. Merasa kesal dipermainkan bocah ingusan, Dewa Kematian lantas mengatakan, meski semua teknik yang digunakan Share adalah warisannya, tapi jangan lupa Share tidak bisa mengalahkannya, sehingga Dewa Kematian langsung melepaskan kekuatan penuh. Untungnya saja, ketika Sing Sai dalam posisi tidak menguntungkan, Ye Legacy dengan cepat memerintahkan Long Hao Chen menggunakan Prisero memblokir serangan tersebut, serta kembali meminta Sing Sai merasakan kekuatan Dewa Kematian menjadi energi spiritual, sehingga dia bisa menerima serangan balik di dalam tubuhnya. Kemudian memfokuskan diri mengubah energi jahat ke dalam pikirannya menjadi kekuatan pemurnian setara dewa. Tepat di momen ini, di saat Dewa Kematian merasa kena mental jika Ye Legacy mengajarkan teknik pemurnian kepada Sing Sai, Ye Legacy lantas meminta Long Hao Chen maju memperkuat hati keabadian dan mengerahkan seluruh kekuatan cahaya, lalu menyerap seluruh kekuatan dewa yang dimurnikan Sai, sehingga dapat meningkatkan kekuatan spiritual bawaan Hao Chen menjadi 120 poin. Merasa cukup puas melihat kemampuan sang murid, Ye Legacy lantas memintanya kembali merasakan kekuatan spiritual melampaui Dewa Cahaya. Dengan begitu, Long Hao Chen barulah bisa menciptakan evolusi Dewa Cahaya mirip seperti dirinya dan menggunakan kekuatan tersebut. Pasca kejadian barusan, dikarenakan Ye Legacy akan pergi ke dimensi lain, dia lantas meminta Dewa Kematian untuk menyampaikan pesan kepada rekannya agar tidak menghalangi jalan. Bukannya mendengarkan perintah tersebut, Dewa Kematian justru menegaskan, udah tidur selama ribuan tahun, tapi masih aja belagu, emangnya elu dewa bisa melintasi dunia lain sesuka hati. Sambil menarik senjata andalan, Ye Legacy bilang, kalau gue pengen jadi dewa udah dari dulu. Hanya saja dirinya telah menjadi dewa sejati, dan ternyata... Sebelum berpisah dengan kedua muridnya, Ye Legacy lantas mengatakan, selain mengucapkan terima kasih karena telah membangunkannya dari tidur panjang, dia juga memberikan warisan kekuatan Dewa Cahaya dan kekuatan pemurnian kematian ciptaannya kepada Long Hao Chen bersama Sing Sai, sehingga dia bisa pergi dengan tenang. Walaupun keputusan yang diambil sang guru terlalu mendadak kayak tahu bulat, serta Hao Chen sendiri merasa kebingungan bagaimana mereka berdua bisa bertemu kembali, hanya saja Ye Legacy meminta sang murid untuk menghargai perpisahan tersebut. Singkat cerita, dikarenakan Ye Legacy nggak mau perpisahan ini mengandung bawang, apalagi membuat kedua murid sedih, maka dia lantas membawa Sing Sai ke salah satu tempat yang dipenuhi bunga-bunga, seolah-olah melihat sosok Long Hao Chen berada tidak jauh dari lokasinya, bahkan membuat Sing Sai terus berlari mengikuti bunga, sampai benar-benar menemukan sang pujaan hati. Sambil berpelukan kayak Teletubbies, Sai lantas menanyakan apa alasan Hao Chen menanam semua bunga di sepanjang jalan. Hao Chen mengatakan hal ini dia lakukan supaya Sai bisa datang mencarinya ke tempat ini. Bukannya menjawab, Sai justru memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau dia benar-benar tidak datang menemui calon lakinya? Hao Chen bilang dirinya akan tetap di sini menunggu kehadiran sang kekasih. Singkat cerita, di ruangan kuil penyihir, Li Xin terlihat menuliskan surat kabar untuk pesulap hijau, di mana tim Hao Chen telah pergi meninggalkan kuil aliansi selama 4 tahun. Dan di tahun keempat sejak Perang Suci berakhir,
Meski perang besar sebelumnya mengakibatkan kerugian yang cukup besar di semua aliansi, hanya saja hal tersebut membuat para tetua tersadar jika mereka haruslah mempererat hubungan keenam aliansi. Oleh sebab itu, Yang Hauhan segera mengadakan rapat DPR membuat sebuah aturan baru, mengumpulkan sumber daya untuk digunakan secara terorganisasi. Namun, Lee Sin tidaklah mengerti apakah aturan ini bisa terwujud, sehingga dia beranggapan jika 6 aliansi dapat mewujudkan aturan baru, mungkin aliansi kuil penyihir akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, Lee Sin kembali menuliskan ceritanya selama ini, di mana tim percikan api yang ditinggalkan Lin Sin telah menjadi tim nomor 1 di Jeling Pass. Bahkan dirinya juga sudah mencapai level 8 dan terus menantikan Lin Sin kembali ke rumah. Terlebih lagi, dalam beberapa hari, kuil aliansi akan mengadakan event ulang tahun kompetisi di kota suci, sehingga dirinya akan pergi bersama kakek pesulap ijo ke kota tersebut. Bukan untuk mengikuti kompetisi, melainkan untuk menemui kawan lama yaitu Nona Wei yang balik lelang aliansi suci dan Tuan Putri Ling Er. Walaupun mereka berdua terus mencari tahu keberadaan tim Cahaya Fajar, namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang mendapatkan informasi, sehingga mereka bertiga cuma berharap kekasih mereka bisa kembali dengan selamat, serta menciptakan sebuah keajaiban di masa depan. Tidak berselang lama, ketika Lee Sin sedang mengingat semua kenangannya bersama pesulap ijo dan terus menantikan kabarnya, kakek Chen tiba-tiba saja memasuki ruangan, serta menyarankan calon mantunya untuk segera kembali ke kuil kesatria setelah kompetisi berakhir. Pasalnya dia sudah membicarakan hal ini dengan tetua Yang Hauhan. Lee Sin mengatakan, dia tidak akan pernah meninggalkan aliansi penyihir, dengan alasan jika dia memiliki janji dengan Lin Sin. Mendengarkan ucapan ini jelas saja membuat kakek Chen pusing 7 keliling, di mana Lin Sin sudah 4 tahun gak pulang-pulang. Bahkan jika memang tim Cahaya Fajar masih hidup, mereka seharusnya sudah kembali sejak 4 tahun yang lalu, sehingga kakek Chen khawatir jika Lee Sin akan menghabiskan sisa umurnya di tempat ini. Kakek Chen melanjutkan, dirinya bukan tidak menyukai kehadiran Lee Sin, hanya saja kompetisi antar kuil jauh lebih rumit, dan mungkin bakalan terjadi banyak perubahan. Terlebih lagi hubungan 6 aliansi kuil dalam situasi tidak baik-baik saja, sehingga ditakutkan pemimpin kuil penyihir akan mengusir Lee Sin dari tempat ini. Di sisi lain, tepatnya di ruangan pribadi tetua Hao, dia lantas menyampaikan surat kabar dari kuil penyihir jika Li Zhengzi telah menyetujui aturan baru untuk membentuk aliansi New Era. Mendengarkan kabar tersebut, jelas aja bikin tetua Qian merasa kebingungan. Pasalnya ketua penyihir sempat menolak aturan ini, tapi kenapa tiba-tiba dia menyetujuinya? Long Tianying beranggapan, hal ini pastilah berkaitan dengan kompetisi besar kuil, di mana sang pemenang akan terpilih sesuai poin yang mereka kumpulkan, serta dapat menjabat sebagai ketua 6 aliansi, sehingga Abah Ying menegaskan jika Li Zhengzi memanglah mengincar posisi tersebut. Yang Hauhan menambahkan, walaupun selama ini Li Zhengzi selalu bersikap rendah hati, namun melihat isi surat barusan, tetua Hao menduga kekuatan pemimpin kuil penyihir lebih dari 500.000 energi spiritual, yang artinya Li Zhengzi telah mencapai tingkat 9 level 5. Dikatakan, jika seseorang memiliki 100.000 kekuatan energi spiritual, hal itu menandakan orang tersebut sudah berada di tingkat 9. Namun di atas tingkat 9 masih ada 10 level untuk menerobos ke tingkat selanjutnya, di mana setiap kenaikan 100.000 kekuatan energi spiritual barulah dapat naik 1 level. Sehingga ketiga tetua ini menyimpulkan bahwa energi spiritual Li Zhengzi menjadi orang terkuat dari kelima aliansi. Sedangkan tetua Hao bersama Han Xian cuma stuck di 500.000 kekuatan spiritual selama bertahun-tahun, dan hanya bisa pasrah menghadapi kompetisi tersebut. Pasalnya tanpa dukungan tata segel ilahi, mereka tidaklah mungkin bisa mengalahkan Li Zhengzi. Mendengarkan percakapan tersebut, Long Tianying akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk menghentikan ambisi ketua aliansi penyihir, dan berjanji tidak akan membiarkan Li Zhengzi menginjak-injak kehormatan kuil kesatria. Meski tekad Long Tianying cukup kuat, hanya saja tetua Hao menyadari satu hal apa yang ada di pikirannya, di mana kakek Hao Chen bukan hanya mencemaskan Li Zhengzi,
tetapi generasi kuil penyihir. Dikatakan sejak Perang Suci 4 tahun yang lalu, walaupun klan iblis membawa kehancuran cukup besar untuk seluruh kuil aliansi, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di setiap masing-masing kuil, hanya saja mereka telah kehilangan para talenta kesatria berbakat di medan perang, dan cuma generasi kuil penyihir yang masih utuh, sehingga Li Zhengzi memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi ketua 6 aliansi. Merasa ucapan yang hauhan memanglah benar, Long Tianying justru menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja dia tidak membentuk pemburu iblis untuk menyelesaikan misi berbahaya, kemungkinan cucunya bersama Wang Zhou dan Han Yu masih tetap hidup sampai detik ini. Dan tiba-tiba... Di sisi lain, tepatnya di ruangan kuil warrior, Tetua Qin lantas mengadakan rapat untuk membantu kuil penyihir. Pasalnya dari beberapa aliansi kuil, hanya Li Zhengzi saja yang paling menjanjikan untuk menempati kursi kepemimpinan New Era. Terlebih lagi selama mereka bisa menaklukkan kuil kesatria, maka aliansi warrior akan mendapatkan posisi penting dan memperoleh banyak sumber daya. Mendapati saran barusan, Lauren jelas menolaknya dengan alasan kalau 6 aliansi kuil adalah keluarga mereka. Tapi kenapa harus menjatuhkan satu sama lain? Sehingga membuat para tetua membenarkan ucapan barusan dan beranggapan jika mereka harus tetap bersatu melawan klan iblis. Di tengah-tengah perdebatan ini, Tetua Qin lantas menenangkan suasana serta kembali mencoba untuk meyakinkan para tetua kuil warrior. Selain dia tidak bisa menolak tawaran kuil penyihir, hal ini juga dilakukan untuk menutupi kekurangan sumber daya selama ini. Oleh sebab itu, Qin segera menyudahi sidang rapat. Namun belum sempat meninggalkan ruangan, semua tetua dikejutkan dengan kemunculan Dewi Perang alias Wang Yuan sehingga menimbulkan kericuan di dalam ruangan. Sementara itu di kuil aliansi jiwa, sambil menerima surat kabar utusan dari kuil penyihir, seketika membuat Ruo Sui bersama Chen Hongyu merasa bingung. Walaupun mereka berdua tidak berpihak pada siapapun, hanya saja Li Zhengzi berhasil meyakinkan kuil penyembuh dan kuil warrior demi mendapatkan tata posisi tetua aliansi New Era, sehingga bikin mereka berdua nambah mumet, bahkan tidaklah ingin ikut campur dalam masalah tersebut. Tepat di momen ini, di saat kakek Chen Yinger bersama Ruo Sui cuma bisa pasrah melihat hubungan antara 6 kuil aliansi, mereka dikejutkan dengan fluktuasi aura muncul dari pohon suci yang menandakan sebuah kebangkitan. Dan ternyata orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah loli kecil Chen Yinger. Di sisi lain, tepatnya di ruangan kuil assassin, kakek Sheng Yu bersama kedua orang tua Shai-Er terlihat berselisih bersama tetua aliansi yang dipimpin Su, di mana mereka beranggapan jika kuil kesatria tertinggal jauh dari kuil penyihir, sehingga para tetua memutuskan untuk memihak Li Zhengzi saat kompetisi kuil suci berlangsung. Merasa kesal ngedengerin bebacot pengikutnya, kakek Sheng Yu lantas angkat bicara. Kuil assassin bersama kuil kesatria telah menjalani kerjasama dalam beberapa tahun. Tapi kenapa mereka semua berpihak pada Li Zhengzi dalam kompetisi dan menganggap kalau Sui telah mengkhianati hubungan mereka? Untungnya saja, ketika Sheng Yu dalam posisi tidak menguntungkan, Sheng Shai-Er tiba di waktu yang tepat memblokir serangan tetua Su, serta membenarkan ucapan kakeknya. Terlebih lagi jika memang tetua Su ingin membuat keputusan secara sepihak, maka dirinya bersedia menerima tantangannya. Beberapa saat kemudian, sebelum kompetisi kuil suci resmi dimulai, seorang tetua penyihir telah menyampaikan sebuah informasi kepada Li Zhengzi tentang keberhasilannya merekrut aliansi warrior dan aliansi penyembuh, sedangkan aliansi jiwa hanya di pihak netral. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya. Selama ini Li Zhengzi selalu menolak pembentukan aliansi New Era karena aliansi kuil penyihir tidak memiliki kekuatan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi situasi kompetisi jauh lebih berbeda dari tahun sebelumnya, di mana setelah kuil kesatria menurun drastis, Li Zhengzi sangat yakin bisa merebut posisi ketua pemimpin 6 aliansi untuk melancarkan serangan balik terhadap klan iblis. Oleh sebab itu, dia meminta para tetua memberikan dukungan kepadanya. Keesokan harinya, kompetisi kuil suci akhirnya diselenggarakan. Selain penduduk sekitar berbondong-bondong untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Li Xin, Wei Yang bersama Tuan Putri Ling Er hadir dalam acara tersebut.
Sementara di sisi kejauhan, Long Hao Chen, Han Yu, dan Wang Zhou secara diam-diam memasuki stadion arena. Tidak berselang lama, ketika trio cewek sebelah tiba di bangku penonton, kedua orang ini malah sempat adu pendapat kuil kesatria akan keluar sebagai pemenang. Namun sayangnya Pai Zhou menolak anggapan tersebut dan menjagokan aliansi kuil penyihir. Pasalnya generasi kuil penyihir lebih mendominasi di bangku penonton. Di waktu yang sama, sebagai wasit utama jalannya pertandingan, Chen Dian lantas menunjukkan diri, serta menyatakan kompetisi tahun ini resmi dimulai. Selain para peserta berada di tingkat 8, mereka juga tidaklah diizinkan menggunakan senjata suci. Bahkan jumlah peserta kompetisi mencapai 256 orang untuk mewakili setiap kuil dan menggunakan sistem acak 1 lawan 1 mendapatkan poin. Siapapun yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak, maka tim tersebut keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, Chen Dian segera meminta seluruh peserta untuk mempersiapkan diri. 这届冠军非他们莫属了！魔法殿对出居然来了这么多！ Di saat para penonton sedang menantikan pertandingan, Chen Dian lantas mengumumkan, selain tahun ini dipenuhi oleh 6 kuil aliansi, masih ada satu lagi tim pemburu iblis tingkat bangsawan ikut serta dalam kompetisi kuil suci. Mendengarkan ucapan barusan, jelas membuat seluruh penonton terkejut-kejut bukan main. Pasalnya bagaimana mungkin tim tersebut memiliki kualifikasi turnamen ini, bahkan terdiri dari anggota 10 orang, namun belum mengatakan sepatah dua kata. Chen Dian kembali mengatakan jika tim ini memiliki julukan tim Cahaya Fajar. 也是因为他们团长龙浩辰的牺牲，传说中最年轻的头号级猎魔团，光之城想到了这一天，我就知道是他们回来了。 Kemunculan tim Long Hao Chen sontak aja menggemparkan stadion arena sehingga bikin para penonton cuma geleng-geleng kepala serta beranggapan bukankah pemimpin mereka sudah meninggoy. Tapi kenapa tim Cahaya Fajar bisa mengikuti kompetisi kuil suci dan menggunakan tim pemburu iblis tingkat bangsawan serta bertujuan memperebutkan posisi ketua aliansi? Meski anggapan semua orang mengejutkan Li Zhengzi, hanya saja dia tidaklah mempermasalahkannya, di mana tanpa adanya fondasi kekuatan, Li Zhengzi sangatlah berambisi dapat memenangkan pertandingan dan mengamankan posisi ketua aliansi New Era. Setelah para tetua bersama peserta lainnya memasuki arena pertandingan, Chen Dian lantas mengumumkan bahwa kompetisi antar kuil suci resmi dimulai, serta menjelaskan beberapa hal penting babak pertama. Selain diikuti oleh 256 peserta, mereka juga akan melewati 128 pertandingan, di mana sang pemenang akan mendapatkan 10 poin, sementara yang kalah akan langsung dieliminasi dari pertandingan. Dan setiap masing-masing anggota yang berhasil melaju ke babak selanjutnya, mereka akan memperoleh poin ganda. Sedangkan untuk aturan di babak pertama, semua peserta tidak diizinkan melukai lawan selama pertarungan berlangsung. Bahkan jika sampai ada yang mokat, maka perwakilan tersebut dianggap kalah. Singkatnya, setelah semua peserta mengerti dengan aturan ini, Chen Dian lantas memulai undian secara acak, di mana Yang Wenzhou menjadi perwakilan pertama tim Cahaya Fajar versus anggota kuil assassin bernama Li Chen. Meski dikatakan, beberapa penonton sangat menantikan pertandingan ini, namun si Anto beranggapan jika lawan yang dihadapi bukanlah kaleng-kaleng. Pasalnya menurut rumor, kekuatan Li Chen telah mencapai puncak tingkat 8, sehingga dia menyimpulkan bahwa persentase kemenangan perwakilan Cahaya Fajar sangatlah kecil. Sementara itu, melihat kedua peserta sudah bersiap-siap dalam posisi masing-masing, Chen Dian segera menyatakan pertandingan resmi dimulai. Mendengarkan aba-aba tersebut, Wang Zhou segera menggunakan naga Bear Brand, sedangkan Li Chen langsung tancap gas menggunakan klon tubuh untuk menyerang. Tapi pasca kejadian barusan jelas aja mengejutkan Li Chen, di mana ternyata lawan yang dihadapi mencapai tingkat 9. Hanya saja Wang Zhou tidaklah menghiraukan bebacot anggota kuil assassin, bahkan kembali berinisiatif melakukan serangan balik. Di awal perbakuan taman, walaupun kekuatan mereka berdua terpaut satu level, Li Chen tetaplah bersikeras melanjutkan pertarungan
dan justru menyombongkan diri. Pasalnya, dia memiliki pengalaman bertarung selama ribuan tahun, sehingga membuatnya optimis bisa memenangkan pertandingan. Oleh sebab itu, dia segera mengaktifkan teknik penjara bayangan untuk menangkap Yang Wenzo. Tepat di momen ini, ketika Li Chen merasa di atas angin, serta kembali mengombinasikan teknik penjara bayangan bersama tungku spiritual jiwa ilusi, Wang Zhou dengan cepat menggunakan evolusi tungku spiritual bintang jatuh menguji seberapa kuat kemampuan tungku spiritual jiwa ilusi. 谁的灵奴更胜一筹？ Sementara itu, di saat Han Xian dan Long Tianying merasa terpukau melihat perkembangan Wang Zhou selama 4 tahun, Chen Dian lantas menyatakan bahwa pertandingan pertama dimenangkan oleh perwakilan tim Cahaya Fajar. Oleh sebab itu, dia segera meminta Botak Saitama untuk mempersiapkan diri melawan tim aliansi Kuil Jiwa. Melihat kemunculan pemimpin mereka, Botak Aduai Cetar Membahana turun langsung ke atas arena. Bukan hanya menarik perhatian Tuan Putri Ling-Er, seluruh murid kuil penyembuh justru merayakan kehadiran Sima Xian, di mana setelah penantian yang cukup panjang, mereka akhirnya bisa menyaksikan pemimpin kuil penyembuh. Di sisi lain, sebelum duel baku hantam dimulai, Sima Xian lantas meminta pihak lawan menunjukkan binatang rohnya terlebih dahulu. Mendengarkan perkataan barusan, jelas aja membuat anggota kuil jiwa terbawa suasana dan beranggapan apakah semua tim pemburu iblis tingkat bangsawan suka meremehkan kemampuan orang lain, sehingga dia tanpa basa-basi mengeluarkan teknik gerbang pemanggilan Raka tingkat 8 dari kuil jiwa untuk memanggil salah satu monster kegelapan tingkat 9. 光头不会有事吧？ Bukannya gentar melihat kemunculan monster kegelapan tingkat 9, Botak Saitama justru kembali angkuh jika dia bisa mengatasi monster ini. Namun baru saja menyelesaikan sepatah dua kata, si monster langsung tancap gas memulai serangan, sehingga membuat Sima Xian lenyap dalam satu kali hantaman. Meski di momen ini, Anto bersama penonton beranggapan kalau Sima Xian sudah koit pasca menerima serangan telak barusan, hanya saja Botak Sima Xian berhasil memblokirnya dengan satu kali jari dan menggunakan teknik amukan tubuh guntur membalikan situasi pertandingan. Dijelaskan, sejak Botak Saitama berlatih selama beberapa tahun untuk mengembangkan teknik amukan tubuh guntur, dia sudah melampaui catatan sejarah kuil prajurit, bahkan mengombinasikan teknik ini bersama tungku spiritual guntur ilusi ungu, sehingga dia menciptakan sebuah metode yang disebut guntur penyucian. Sementara itu, setelah Botak Saitama mengaktifkan amukan tubuh guntur, dia secara brutal melepaskan tinju uppercut Aldous menyerang si monster tanpa jeda sedikit pun, yang mengakibatkan Anto harus mengakui kekalahan, sehingga Chen Dian langsung mengumumkan bahwa perwakilan kedua tim Cahaya Fajar berhasil menuju ke babak selanjutnya. 你最帅了！我认输。 Tidak berselang lama, sang wasit segera memulai pertandingan ketiga, di mana Lin Xin maju sebagai perwakilan melawan kuil aliansi kesatria. Namun di sini Lin Xin kembali bertingkah konyol. Dia malah sempat-sempatnya pamerin kemampuan sihir dan tanpa sengaja menarik perhatian kedua cewek ini. Merasa kesal ngelihat keangkuhan pesulap hijau, anggota kuil kesatria lantas berinisiatif melakukan serangan. Bukannya gentar melihat kemampuan tersebut, Lin Xin dengan cepat mengubah sihir bertahan menjadi kemampuan menyerang. Meski anggota kuil kesatria menyadari kemampuan ini dapat menguras energi spiritual, hanya saja dia tidaklah memiliki pilihan lain untuk melakukan serangan. Oleh sebab itu, Jajang memutuskan bertahan di bawah gempuran sihir pesulap hijau. Mengetahui bara pelindung cahaya Jajang memiliki pertahanan yang cukup kuat, Lin Xin lantas menggunakan teknik mantra api ponik untuk menyerang alam kesadaran lawan dan membuat Jajang kena mental, bahkan merasakan ketakutan luar biasa hebat, sehingga dia mau tidak mau mengakui kekalahan. Mendengarkan perkataan ini, Lin Xin terlihat mengubah kemampuan sihir mantra ponik menjadi kembang api membentuk lobe.
di mana hal tersebut dia lakukan sebagai bukti cintanya terhadap Lee Sin. Waduh, emang agak lain ya guys ya orang ini. 你们心里这个混蛋！这个心儿又是谁啊？结果只是在秀恩爱，这也太骚。 Sore harinya, sebelum penutupan kompetisi antar 6 kuil, Duandi berhasil mengamankan pertandingan berikutnya melawan anggota kuil penyihir elemen tanah tingkat 8. Meski dalam babak selanjutnya, Zhang Fang sempat kesulitan menghadapi tetua Lauren aliansi kuil prajurit dan sama-sama memiliki kekuatan setara. Hanya saja Zhang Fang berhasil memanfaatkan teknik pengendalian mental dari pengawal suci nomor 2 untuk membalikan situasi pertarungan, sehingga membuatnya berhasil memenangkan pertandingan. Sementara Wang Yuan, Chen Ying'er, dan Han Yu dengan mudah mengatasi lawan masing-masing. Nah, dari ke-10 anggota tim Cahaya Fajar, kini hanya tersisa Long Hao Chen dan Seng Sai'er yang belum mengamankan slot pertandingan selanjutnya. Oleh sebab itu, Chen Dian lantas meminta kedua perwakilan anggota kuil Assassin Sui Zisheng bersama perwakilan tim Cahaya Fajar Seng Sai'er untuk memasuki arena baku hantam. Sambil mengingat wanita di hadapannya adalah orang yang telah mengacaukan sidang rapat, sekaligus wanita suci, jelas aja membuat Sui semakin berambisi untuk mengalahkannya. Apakah dia memang pantas menjadi pemimpin kuil Assassin di masa depan? Tanpa banyak cengcong, mendengarkan instruksi Chen Dian bahwa pertandingan telah dimulai, kedua pihak terlihat melakukan serangan jarak dekat, serta menunjukkan skill andalan masing-masing. Walaupun di awal pertarungan, mereka berjalan cukup seimbang, hanya saja Sui Zisheng secara tidak terduga melepaskan domain 12 ruang kekosongan untuk menekan Sai'er. Ketua aliansi kuil Assassin menjelaskan, selain domain milik Sui Zisheng telah mencapai tingkat 9, teknik ini juga dapat melepaskan kutukan terlarang dalam waktu signifikan. Bahkan pilar Dewa Iblis ke-20 saja tidak bisa menahan satu kali gerakan, sehingga dia menantikan bagaimana Sai'er mampu bertahan menghadapi domain tersebut. Sementara itu, meski Seng Sai'er dihadapkan 12 ruang kekosongan, hanya saja calon bini Hao Chen dengan mudah memblokir serangan tersebut. Bukannya mengakui bakat penerus kuil Assassin, Sui Zisheng justru menyatukan domain 12 ruang kekosongan untuk menciptakan teknik terlarang. Menyaksikan hal tersebut, jelas aja membuat kakek Seng Yu nambah panik, di mana jika 12 ruang kekosongan dilepaskan dalam satu kali serangan, kemungkinan hal ini dapat menghancurkan seluruh arena pertandingan. Oleh sebab itu, Seng Yu menegaskan, kalau Sui berani melakukan tindakan di luar Nurul, maka dirinya tidak akan segan-segan membalaskan dendam ini. Namun ketua aliansi kuil Assassin mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya, Sai'er sedang menggunakan pemurnian api teratai suci memblokir serangan tersebut, sehingga membuatnya berhasil memenangkan pertandingan. 是莲花，进化之欲，你早就死了。 Melihat kejadian barusan, bukan hanya mengejutkan Lauren bersama tetua Qiyu, Li Zhengzi juga merasa terpukau menyaksikan teknik pemurnian api teratai suci, di mana kemampuan ini belumlah tercatat dalam buku kuno. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Seng Sai'er dapat mengendalikan sebuah domain pemurnian api teratai suci? Nah, dikarenakan saat ini hanya tersisa Long Hao Chen saja yang belum menyelesaikan pertandingan, maka Chen Dian lantas memintanya memasuki arena baku hantam, di mana ternyata jagoan kalian tanpa sengaja bertemu tetua aliansi kuil prajurit alias tetua Qiyu. Meski dikatakan pertandingan ini adalah pertama kali antar ketua 6 aliansi kuil, bahkan seluruh anggota Cahaya Fajar berhasil mengamankan slot babak selanjutnya. Tapi sayangnya Long Hao Chen bernasib apes, dia harus melawan tetua kuil prajurit, sehingga mereka beranggapan jika Hao Chen pasti kesulitan menghadapi orang tersebut. Nah, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen episode 159-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Long Hao Chen dapat mengalahkan tetua Qiyu aliansi kuil prajurit? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Di sini Abang Frank mau lanjut ngopi dulu. See you next time guys.
I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go